Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Sari Puspitawati dari kelas Penmas A dengan NIM 11046230058. Hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah tinjauan menyeluruh mengenai desain dan pengorganisasian media pembelajaran. Mari kita mulai dengan merangkum konsep dan prinsip utama yang melandasi pembahasan kita hari ini. Pertama-tama, kita akan melihat landasan perancangan media pembelajaran. Ini mencakup fondasi teoritis dan metodologis yang menjadi landasan bagi setiap langkah desain yang kita ambil. Ini mengacu pada prinsip-prinsip, teori, dan metode yang menjadi dasar dalam merancang media pembelajaran yang efektif. Contohnya adalah teori belajar, konstruktivis, dan yang menekankan pembelajaran aktif dan partisipatif. Dalam merancang media pembelajaran, kita dapat menerapkan prinsip ini dengan menyediakan aktivis yang mendorong peserta didik untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi. Kemudian, kita akan membahas bagaimana menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran menjadi kunci dalam merancang media pembelajaran yang efektif. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai, desain media pembelajaran bisa jadi kurang relevan. Langkah ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahami konsep matematika dasar, analisis kebutuhan mungkin melibatkan identifikasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami konsep tersebut dan menyusun strategi untuk mengatasinya. Selanjutnya, kita akan melihat strategi pengorganisasian konten. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa materi pembelajaran disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, kita juga akan membahas pentingnya memilih media pembelajaran yang menarik dan inklusif, sehingga memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diikutsertakan dalam proses pembelajaran. Ini mencakup cara menyusun dan menyajikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya, strategi ini bisa berupa penggunaan struktur berjenjang, penggunaan gambar dan diagram untuk memperjelas konsep atau penggunaan cerita naratif untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik. Selanjutnya, ada media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Ini menekankan pentingnya memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual atau interaktif, tetapi juga inklusif bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut adalah contoh media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Yang pertama ada aplikasi mobile interaktif. Aplikasi mobile yang dirancang dengan baik dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Misalnya, sebuah aplikasi matematika yang menyediakan berbagai tingkat kesulitan dan fitur-fitur interaktif seperti permainan matematika, visualisasi, grafis, dan kemampuan untuk mengatur kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Aplikasi tersebut juga dapat menyediakan opsi untuk memperbesar teks, memperdengarkan instruksi melalui suara, atau menyediakan penjelasan tambahan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, ada video pembelajaran secara daring. Video pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat menjadi media yang menarik dan inklusif. Sebagai contoh, video tersebut dapat dilengkapi dengan subtitle, terjemahan dalam berbagai bahasa, atau bahkan interpretasi bahasa isyarat untuk mendukung peserta didik dengan beragam kebutuhan komunikasi. Selain itu, penggunaan animasi dan grafis yang menarik dapat meningkatkan daya tarik visual dan membantu memahami konsep secara lebih baik. Yang ketiga, ada platform pembelajaran interaktif. Platform pembelajaran daring yang menyediakan berbagai jenis konten seperti teks, video, audio, dan interaktif dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan inklusif. Platform tersebut dapat dirancang dengan fitur-fitur seperti penyesuaian tingkat kesulitan, pengaturan font, dan juga ukuran teks, dan didukung untuk kebutuhan aksesibilitas lainnya. Selain itu, adanya forum diskusi atau fitur kolaboratif dapat meningkatkan interaksi antara peserta didik dan memperkaya pengalaman pembelajaran. Selanjutnya, ada buku digital interaktif. Buku digital yang interaktif dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Buku tersebut dapat menyajikan konten dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video, serta menyediakan fitur-fitur
interaktif seperti latihan interaktif, peta konsep dinamis, dan juga kuis yang dapat disesuaikan. Buku digital juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan aksesibilitas seperti penyesuaian kontras, pembesaran teks, atau pengaturan kecepatan baca. Dengan memanfaatkan teknologi dan desain yang tepat, media pembelajaran seperti contoh dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran inklusif dan memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diikutsertakan dalam proses pembelajaran. Lalu, tak kalah pentingnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi memainkan peran yang sangat besar dalam menyajikan informasi secara menarik dan interaktif. Ini melibatkan penggunaan teknologi modern dan alat-alat kreatif dalam menghasilkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif. Contoh pemanfaatan teknologi ini termasuk penggunaan animasi, simulasi interaktif, platform pembelajaran daring, atau aplikasi mobile untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Yang terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang kita desain terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang telah dirancang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya adalah melalui survei, uji coba lapangan, atau analisis hasil belajar peserta didik untuk menilai keberhasilan media pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan merangkum konsep-konsep tersebut, kita akan memiliki pemahaman yang kokoh tentang desain, pengorganisasian, media pembelajaran. Saya yakin dengan konteks yang telah kita bahas, eksplorasi lebih lanjut akan menjadi lebih terarah dan efektif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang desain dan pengorganisasian media pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.